Hai teman-teman, saya Regina. Kali ini saya akan mempraktekkan 4 olahraga atletik dan olahraga kebugaran jasmani. Olahraga atletik yang pertama adalah lari jarak pendek. Posisi jongkok dengan kedua kaki bertumpu pada lantai. Lutut kaki belakang berada sejajar dengan ujung kaki depan. Yang ketiga, berat badan bertumpu di kedua tangan sehingga sikap seimbang dapat dipertahankan sampai ada aba-aba. Yang keempat, pandangan melihat ke bawah dan jarak antara kaki kiri dan kanan sekepalan tangan. Jari-jari tangan diletakkan di belakang garis start. Punggung diangkat sedikit agak rata, serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks. Kepala bagian belakang segaris dengan punggung. Pandangan ke bawah atau ke depan sekitar 1-2 meter. Kaki depan membentuk 90 derajat, sedangkan kaki belakang membentuk 120 derajat. Kedua ujung lengan tetap pada posisi lurus dengan sedikit melebar dari bahu. Bahu sedikit condong ke depan, berat badan berada di tengah-tengah sehingga badan dalam posisi seimbang dan konsentrasi dengan aba-aba selanjutnya. Posisi tubuh saat lari. Tolakkan kaki pada tangan, ayunkan kedua lengan ke depan secara bergantian dan berlawanan dengan gerakan kaki. Badan condong ke depan secara wajar, serta pandangan ke arah depan lintasan. Ayunan lengan dilakukan dari belakang ke arah depan dengan siku sedikit dibengkokkan. Langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Tumpuan selalu pada ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit dibungkukkan. Atletik yang kedua, lari jarak menengah. Yang pertama, badan dan kepala dalam posisi tegak lurus. Kedua, pandangan ke depan, kaki saat melangkah tidak terlalu tinggi. Lengan berayun seirama dengan gerakan kaki, tangan berayun setinggi bahu dan serendah pinggul. Yang ketiga ada lari jarak jauh. Yang pertama, kedua kaki terbuka selebar bahu. Yang kedua, geser salah satu kaki ke belakang sekitar 2-4 kepal. Ketiga, posisikan tubuh lebih rendah dengan menekuk kaki bagian depan. 4. Condongkan badan sedikit ke depan. Kelima, kepalkan kedua tangan. Keenam, angkat kepala sedikit ke arah depan. Yang ketujuh, konsentrasi pada aba-aba. Berlari. Yang pertama, saat berlari, posisikan tubuh agak lurus. Yang kedua, posisi kepala menatap lurus ke depan. Yang ketiga, ayunkan lengan mengikuti hentakan kaki. Yang keempat, sesuaikan ayunan lutut dengan lengan. Atletik yang keempat ada lompat jauh. Teknik dasar lompat jauh tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama, teknik awalan sebagai ancang-ancang. Yang kedua, teknik tolakan dengan kaki terkuat. Yang ketiga, teknik melayang mengatur posisi kaki. Yang keempat, teknik mendarat agar tidak terjadi cedera. Yang pertama, teknik awalan. Teknik awalan lompat jauh dimulai dengan persiapan ancang-ancang, kemudian berlari dengan sangat cepat. Tahap awalan akan berhenti tepat sebelum seorang pelari melompat. Yang kedua, teknik tolakan dengan kaki terkuat. Dalam teknik dasar lompat jauh, saat melompat di papan tolakan merupakan hal yang sangat penting. Hanya gunakan salah satu kaki terkuat, kombinasikan kecepatan dan energi saat teknik awalan dengan hentakan saat meloncat vertikal di teknik tolakan.
Yang ketiga, teknik melayang mengatur posisi kaki. Melayang adalah istilah teknik setelah melakukan tolakan atau lompatan, sehingga posisi melayang berada di udara. 3 gaya dalam teknik melayang, yaitu ada gaya jongkok, gaya melayang, dan gaya berjalan. Proses melayang di udara ini sebenarnya dapat didorong oleh tubuh atlet sendiri, yakni dengan memajukan pinggul dengan keras ke depan, memutar tangan, dan memposisikan kaki condong ke depan. Sikap condong tersebut sudah membantu pendaratan untuk teknik terakhir yang akan dibahas selanjutnya. Selanjutnya, teknik mendarat agar tidak terjadi cedera. Mendarat merupakan teknik terakhir dalam urutannya sebagai teknik dasar lompat jauh ini. Tumit kedua kaki harus berimpitan, condongkan badan ke depan, ke arah lutut, supaya tidak mendarat menggunakan bokong. Setelah proses pendaratan selesai, jika mau meninggalkan tempat pasir, jangan kembali ke belakang. Berjalanlah ke arah menjauhi papan tolakan agar dapat dihitung berapa jauh seorang atlet melompat. Kebugaran jasmani yang pertama, sit up. Pertama, yang harus Anda lakukan adalah berbaring terlentang di dataran rata, tetapi akan lebih baik lagi jika menggunakan alas matras. Tekuk kedua lutut membentuk sudut 90 derajat, tetapi telapak kaki tetap menyentuh lantai. Renggangkan kedua kaki sejajar dengan pinggul. Posisikan tangan di dekat telinga, belakang kepala, tepatnya menempel di leher, atau menyilang di atas dada. Angkatlah tubuh ke arah lutut sambil mengembuskan nafas. Ketika tubuh terangkat, pastikan punggung bagian bawah juga ikut terangkat supaya tidak membuat cedera pada pinggul. Turunkan tubuh ke posisi awal sambil menarik nafas. Anda bisa melakukannya 10-15 kali sit up untuk setiap setnya. Lakukanlah sesuai kemampuan, jangan terlalu memaksakan fisik. Apabila satu set terpenuhi, berhentilah sejenak supaya otot-otot tidak terkesan dipaksa. Apabila sudah kembali rileks, Anda bisa melakukan set berikutnya. Manfaat sit up yang pertama, meningkatkan kestabilan tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, melancarkan sistem pencernaan. Yang keempat, menjaga sistem metabolisme. Yang kelima, membentuk dan meningkatkan kekuatan otot tubuh. Yang keenam, mengurangi insomnia, yang berarti susah tidur. Yang ketujuh, menjaga kesehatan jantung. Kebugaran jasmani yang selanjutnya ada lari dengan satu garis. Lari dengan satu garis dapat melatih keseimbangan, karena jika lari mengikuti garis itu dapat menyeimbangkan badan kita. Kebugaran jasmani yang selanjutnya ada berdiri dengan satu kaki. Gerakan menjaga keseimbangan yang bisa Anda coba adalah berdiri dengan satu kaki. Pada prosesnya, Anda bisa melakukan beberapa langkah, yaitu jadikanlah salah satu kaki sebagai tumpuan berat badan Anda, angkat kaki lainnya ke samping atau ke belakang. Yang ketiga, lakukan pada kedua kaki secara bergantian dengan rentang waktu 30 detik.
kebugaran jasmani selanjutnya. Ada lari zigzag. Lari zigzag merupakan bentuk latihan dengan mengubah arah gerak tubuh yang berbelok-belok. Lari zigzag memiliki manfaat, yaitu dapat memperkuat otot kaki dan keseimbangan semakin membaik, mengurangi resiko sakit pada jantung. Yang ketiga, dapat melatih atau meningkatkan kelincahan tubuh. Yang keempat, dapat melancarkan sistem pernafasan lebih membaik. Yang kelima, dapat membakar lemak walaupun sudah berhenti berlari.